saya akan membicarakan mengenai hereditas manusia. So, langsung saja check this out. Hereditas manusia. Nah, apa sih hereditas manusia itu? Hereditas manusia merupakan sifat yang diturunkan dari induk ke generasi berikutnya secara langsung melalui gen DNK. Nah, pada kali ini saya akan membicarakan mengenai 3 hal. Yang pertama adalah jenis kelamin, yang kedua adalah cacat dan penyakit menurun, dan yang ketiga adalah golongan darah. Nah, yang pertama adalah jenis kelamin. Nah, sudah kita ketahui bahwa jenis kelamin dikendalikan oleh satu kromosom seks atau gonosom, yaitu XX untuk perempuan dan XY untuk laki-laki. Lalu bagaimana cara penurunannya? Nah, kita lihat pada skema di samping ini. Nah, semisal ada seorang perempuan yaitu dengan kromosom XX kemudian menikah dengan laki-laki yaitu XY. Nah, ketika itu maka seorang wanita akan menurunkan gametnya yaitu hanya satu kromosom yaitu X, dan laki-laki menurunkan 2 kromosom yaitu X dan Y, kemudian saling disilangkan. Nah, jadilah XX dan XY itu keturunannya. Jadi XX itu untuk perempuan dan XY itu untuk laki-laki. Nah, dari skema di samping ini kita ketahui bahwa yang menentukan jenis kelamin adalah dari pihak ayah atau laki-laki, karena ayah memiliki 2 kromosom yaitu X dan Y, dan perempuan hanya memiliki 1 kromosom yaitu X, hanya menurunkan 1 kromosom saja yaitu X. Nah, yang kedua adalah cacat dan penyakit menurun. Nah, cacat dan penyakit menurun ini dicirikan dengan 3 hal. Yang pertama dapat dihindari, yang kedua tidak dapat disembuhkan, dan yang ketiga tidak dapat ditularkan. Nah, ada 2 hal mengenai cacat dan penyakit menurun. Yang pertama adalah dikendalikan atau disebabkan oleh kromosom tubuh atau autosom, dan yang kedua disebabkan oleh kromosom seks atau sex linkage. Nah, yang pertama adalah cacat dan penyakit menurun yang diakibatkan oleh kromosom tubuh yaitu autosom. Cacat yang disebabkan oleh kromosom tubuh atau autosom itu dibagi jadi 2. Yang pertama yaitu disebabkan atau dikendalikan oleh gen yang dominan, dan yang kedua adalah gen yang resesif. Nah, yang pertama adalah gen yang dominan. Yaitu contohnya adalah brachydactyly. Nah, brachydactyly ini itu dikendalikan oleh kromosom yang dominan. Nah, brachydactyly itu penyakit menurun yaitu dengan jari atau ruas-ruas jari yang pendek. Nah, ini disebabkan oleh B besar atau B besar, B kecil. Nah, apabila ada kromosom yang B besar, maka biasanya adalah letal atau mati. Nah, untuk normal adalah B kecil. Contohnya adalah seperti ini. Jadi apabila ada seorang wanita yaitu brachydactyly dengan heterozigot yaitu B besar dan B kecil, nah menikah dengan laki-laki normal yaitu B kecil, bisa dilihat. Jadi gamet untuk perempuannya yaitu B besar dan B kecil, dan untuk laki-lakinya yaitu B kecil. Nah, lalu untuk keturunan pertamanya itu seperti apa? Yaitu bisa disilangkan yaitu dengan B besar dan B kecil, dan B kecil dan B kecil. Jadi keturunan pertamanya atau keturunannya yaitu 50% brachydactyly atau memiliki ruas-ruas jari yang pendek, dan yang kedua adalah 50% normal. Jadi rasionya adalah 50%. Jadi 50% untuk brachydactyly dan 50% untuk manusia normal seperti itu. Nah, contoh yang kedua dari cacat dan penyakit menurun yang diakibatkan oleh gen dominan adalah thalassemia. Nah, thalassemia merupakan penyakit yang rendahnya kemampuan untuk membentuk hemoglobin. Nah, biasanya itu disimbolkan dengan T besar H kecil dan T besar H kecil itu untuk thalassemia mayor, biasanya adalah letal atau mati. Nah, untuk T besar H kecil dan T kecil H kecil itu thalassemia minor, dan yang T kecil H kecil itu adalah untuk normal. Nah, semisal ada seorang perempuan thalassemia minor menikah dengan seorang laki-laki dengan penderita thalassemia minor juga. Nah, kemudian gametnya adalah untuk perempuan yaitu T besar H kecil, T kecil H kecil, kemudian yang laki-laki juga sama yaitu T besar H kecil dan T kecil H kecil. Nah, saling disilangkan.
Kemudian mendapatkan keturunan yang pertama yaitu T besar H kecil dan T besar H kecil itu untuk penderita thalassemia mayor sebesar 25%. Dan yang kedua yaitu T besar H kecil, T kecil H kecil itu sebanyak 2 rasionya, jadi 50% untuk thalassemia minor. Dan yang ketiga untuk T kecil H kecil, T kecil H kecil itu sebanyak 25% yaitu normal. Jadi memiliki keturunan thalassemia mayor 25% dan thalassemia minor 50%, dan untuk anak normalnya adalah sebanyak 25%. Seperti itu. Nah, contoh untuk cacat dan penyakit menurun yang diakibatkan oleh generasi shift yaitu albino. Nah, albino itu apa sih? Nah, albino merupakan cacat dan penyakit menurun yang tubuhnya itu tidak memiliki pigmen kulit. Jadi dari kulit badannya, dari rambutnya, dari alisnya, dari bulu matanya itu semuanya itu berwarna putih, tidak memiliki pigmen seperti ala-ala bule-bule seperti itu. Nah, biasanya itu disimbolkan dengan A besar itu untuk normal dan A kecil itu untuk penderita albino. Nah, semisal ada seorang laki-laki albino menikah dengan perempuan normal. Nah, kemudian generasi pertamanya itu seperti apa? Keturunan pertamanya itu seperti apa? Kemudian apabila keturunan pertamanya tersebut itu menikah dengan manusia albino, itu lalu generasi keduanya itu seperti apa? Nah, kita lihat di samping ini bahwa seorang laki-laki penderita albino menikah dengan perempuan normal. Nah, gambarnya adalah untuk laki-laki A kecil karena albino, dan untuk perempuan adalah A besar karena normal. Nah, generasi pertamanya yaitu normal heterozigot, yaitu A besar A kecil 100% normal heterozigot. Nah, kemudian generasi pertama tersebut itu menikah lagi dengan penderita albino. Nah, kita lihat gambarnya yaitu A besar A kecil itu untuk yang tadi normal heterozigot dan A kecil untuk albino. Nah, generasi keduanya yaitu kita silangkan yaitu A besar A kecil itu normal carrier atau pembawa normal heterozigot atau pembawa sifat albino yaitu sebanyak 50%, dan A kecil atau albino sebanyak 50%, seperti itu. Nah, tadi merupakan contoh dari cacat dan penyakit menurun yang diakibatkan oleh kromosom tubuh atau autosom. Nah, sekarang adalah contoh untuk cacat dan penyakit menurun karena disebabkan oleh kromosom seks atau sex linkage. Berikut merupakan contoh-contohnya. Nah, contoh dari cacat dan penyakit menurun yang diakibatkan oleh kromosom seks atau gonosom adalah colorblind atau buta warna. Nah, buta warna ini penyakit yang biasanya itu tidak bisa membedakan antara warna biru dengan merah dan kuning dengan hijau. Nah, biasanya itu dikendalikan atau dibawa oleh kromosom X. Jadi disebabkan oleh kromosom X. Nah, biasanya itu disimbolkan dengan simbol CB karena colorblind seperti itu ya. Jadi apabila wanita normal itu XX atau wanita carrier atau normal carrier itu XXCB, dan untuk laki-laki normal itu XY biasa. Apabila laki-laki buta warna yaitu XCBY. Nah, semisal contohnya bisa dilihat di sini ya. Ada seorang wanita normal carrier atau pembawa penyakit buta warna ini menikah dengan laki-laki buta warna. Jadi wanita pembawa sifat atau pembawa penyakit colorblind ini menikah dengan laki-laki yang buta warna. Lalu anak-anaknya itu seperti apa sih? Nah, kita lihat. Jadi seorang wanita dengan normal carrier yaitu pembawa sifat ini yaitu disimbolkan dengan XXCB menikah dengan laki-laki buta warna yaitu XCBY. Lalu anaknya yaitu kita silangkan yaitu XXCB menghasilkan yang pertama XXCB, yang kedua XCB, yang ketiga XY, yang keempat yaitu XCBY. Seperti itu. Jadi yang pertama adalah normal carrier sebanyak 25% yaitu XXCB itu normal carrier, XCB adalah buta warna, wanita buta warna sebanyak 25%, dan yang ketiga yaitu XY yaitu normal, laki-laki normal sebanyak 25%, dan XCBY yaitu
wanita buta warna sebanyak 25%. Jadi masing-masing memiliki rasio 25%, 20% seperti itu. Contoh yang kedua dari cacat dan penyakit menurun yang diakibatkan oleh gen resesif yaitu hemofilia. Nah, hemofilia ini adalah penyakit yang suka membeku darahnya. Jadi apabila ada kulitnya tergores dan mendapatkan pendarahan, nah itu darahnya suka membeku. Jadi itu sangat berbahaya. Nah, biasanya itu disebabkan dengan H besar itu untuk normal dan H kecil itu untuk penderita hemofilia. Nah, sekarang ada contoh. Apabila ada seorang perempuan yaitu normal karier atau membawa sifat hemofilia ini menikah dengan laki-laki normal, lalu anak-anaknya itu seperti apa sih? Nah, bisa kita lihat di samping ini ya. Jadi seorang wanita yaitu X H besar dan X H kecil. Jadi itu normal karier atau pembawa sifat hemofilia. Menikah dengan laki-laki normal yaitu X H besar dan Y. Nah, kita lihat anaknya itu mendapatkan, kita silangkan ya dari gambarnya tadi, yaitu mendapatkan X H besar X H besar, X H besar Y, X H besar X H kecil, dan X H kecil Y. Jadi X H besar adalah wanita normal, X H besar dan Y itu laki-laki normal, X H besar X H kecil wanita normal karier atau pembawa sifat hemofilia ini, dan X H kecil Y yaitu laki-laki hemofilia. Jadi sebanyak 75% itu normal dan 25% itu untuk penderita hemofilia, yaitu laki-laki hemofilia seperti itu. Nah, selanjutnya adalah golongan darah. Nah, kita ketahui bahwa ada 3 jenis golongan darah. Yang pertama adalah sistem ABO, yang kedua ada sistem MN, dan yang ketiga ada sistem rhesus atau RH. Nah, berikut adalah penjelasannya. Nah, yang pertama adalah golongan darah sistem ABO. Jadi golongan darah sistem ABO ini dikendalikan oleh gen yaitu IA, IB, dan IO. Jadi dengan fenotip A yaitu genotipnya IAIO atau IAIA, dan dengan fenotip golongan darah B bisa dengan genotip IBIO dan IBIB. Sedangkan dengan golongan darah O dengan fenotip golongan darah O itu genotipnya adalah IO, dan untuk golongan darah AB genotipnya adalah IAB. Seperti itu. Nah, semisal ada seorang laki-laki golongan darahnya A menikah dengan seorang perempuan dengan golongan darah O. Jadi kita lihat ya. Jadi semisal ada seorang laki-laki golongan darah A dengan genotip IAIO menikah dengan seorang perempuan dengan golongan darah O yaitu IOIO. Jadi anaknya adalah, kita silakan, IA dengan IO dan IO dengan IO. Jadi hasil anaknya adalah 50% itu memiliki golongan darah A dan 50% itu memiliki golongan darah O. Seperti itu. Itulah contoh dari penurunan golongan darah sistem A, B, O. Nah, yang kedua adalah golongan darah sistem MN. Jadi golongan darah ini itu dikendalikan oleh yaitu IM dan IN. Nah, semisal ada fenotip yaitu golongan darah M, berarti genotipnya adalah IM, IN. Apabila ada golongan darah N yaitu genotipnya IN, IN. Dan apabila ada golongan darah MN yaitu genotipnya IM dan IN. Nah, semisal ada seorang wanita bergolongan darah MN yaitu IM, IN menikah dengan golongan darah laki-laki golongan darah IN. Nah, berarti genotipnya adalah IN, IN. Kita lihat yaitu yang di sini. Jadi anaknya yaitu akan memiliki golongan darah 50% MN karena dari gamet dari ayahnya dan ibunya, dan yang kedua adalah 50% golongan darah N. Jadi rasionya adalah 1:1 yaitu 50% seperti itu. Nah, golongan darah yang terakhir adalah golongan darah rhesus. Nah, biasanya itu disimbolkan dengan R besar itu untuk rhesus positif dan R besar R kecil itu untuk rhesus positif juga. Nah, untuk R kecil itu untuk rhesus negatif. Jadi untuk rhesus positif itu memiliki antigen RH dan untuk rhesus negatif itu anti RH seperti itu. Nah,
Semisal ada seorang wanita normal yaitu resus negatif, yaitu dengan R kecil menikah dengan seorang laki-laki dengan resus positif, yaitu R besar R besar. Lalu anaknya itu seperti apa sih? Nah, anaknya itu 100% itu memiliki resus positif, yaitu dengan genotip R besar R kecil, jadi resus positif. Hal itu sangat berbahaya sebab yang hanya selamat ketika lahir adalah anak pertamanya saja, sedangkan anak kedua, anak ketiga dan seterusnya itu maka akan meninggal. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena setelah bayi RH positif itu lahir, terdapatlah eritrosit fetus yang mengandung antigen RH di dalam aliran darah ibu. Nah, ini disebabkan karena urat darah plasenta dan sel-sel jaringan di sekelilingnya itu pecah di waktu bayi lahir. Jadi bayi pertamanya itu lahir selamat. Kemudian pada kehamilan berikutnya dan seterusnya, ketidaksesuaian RH itu terulang lagi karena fetusnya itu semuanya 100% RH positif. Nah, reaksi antigen RH dengan anti RH dari ibu berlangsung dalam eritrosit fetus dan menyebabkan eritrosit fetus itu rusak. Nah, itu disebabkan karena bayi mempunyai banyak sekali eritroblast, yaitu sel-sel darah merah yang belum masak. Nah, memiliki kelebihan jaringan pembentukan darah ini menyebabkan hati, limpa, dan organ lainnya itu membengkak. Nah, kecuali akibat rusaknya eritrosit fetus RH positif, terbentuklah kelebihan zat bilirubin yang kemudian masuk ke sirkulasi darah ibu. Nah, anak yang lahir yang tidak tahan terhadap kelebihan bilirubin tersebut, bila kelebihan bilirubin tersebut tidak dihilangkan, maka bilirubin tertimbun dan menyebabkan penyakit kuning. Nah, kulitnya itu tampak berwarna kuning dan otak pun rusak. Nah, penyakit yang terkenal pada bayi ini disebut dengan erythroblastosis fetalis. Nah, biasanya bayi mengalami abortus atau lahir dalam keadaan meninggal atau dapat hidup untuk beberapa hari saja. Contohnya ada di samping sini. Sekian adalah penjelasan mengenai hereditas manusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.